Seluruh acara akan saya serahkan langsung pada Ivan dan Dr. Cesar untuk menjelaskan kepada kami sebenarnya apa sih tes serologi itu, bagaimana sih penanggulangan kalau kita terpapar oleh COVID, sehingga kita semua punya satu pemahaman yang sama ya, tidak saling menuduh satu dengan yang lain, tapi kita juga tetap waspada apapun yang akan kita hadapi nanti, bagaimana cara penanggulangannya juga. Ini Ivan sudah ada di dalam ya. Saya serahkan waktu seluruhnya untuk Ivan ya. Halo, iya selamat siang Bu Visi. Selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ada Bu Nita, ada Pak Widodo. Oke, saya mau ngecek dulu nih, Dokter Cesar sudah masuk belum ya? Sudah kayaknya, tapi kameranya nggak nyala ya? Ya. Sudah ya? Oke. Iya, halo Bu Visi. Gimana kabar Bu? Jadi ini perkenalan dulu. Jadi sebenarnya Cek Lab ini saya sama Dokter Cesar yang bikin. Jadi kita sama-sama alumni Sin Louis, dan Cesar sendiri pun sekarang dokter ngambil PPDS di Sutomo. Jadi memang sudah sehari-hari dia itu berhadapan dengan pasien yang mengeluhkan dengan virus ini gitu. Jadi sudah sering. Jadi untuk penanganannya bagus banget di Cek Lab. Kita sendiri sudah nangani Telkom, MNC, dan banyak perusahaan-perusahaan lainnya. Caranya sama, biasanya serologi dulu, nanti setelah serologi baru di swab. Tapi nanti untuk selengkapnya sama Cesar. Cek Lab ini sendiri kita fokus ke pemeriksaan kesehatan yang datang ke rumah gitu Bu Visi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian perlu cek kesehatan, swab rapid atau MCU biasa bisa langsung pesan kita atau buka website di ceklab.id. Jadi dokter, jadi di sini kan kemarin Bu Visi ngontak saya masalah ada perlunya penyuluhan di Sin Louis tentang bagaimana sih ini kan ada serologi terus ada beberapa yang positif. Nah ini mau diapakan ini yang positif-positif ini? Apakah di swab? Tapi setelah kalau misalkan di serologi di swab terus PCR negatif, apakah bisa langsung balik lagi ke kerja atau kayak gimana gitu dokter? Monggo silakan dokter. Ya, sebelumnya selamat siang Bu Visi. Video saya masuk ya Bu ya? Ya, selamat siang Bu Visi dan Bapak Ibu guru semua. Sebelumnya mungkin saya kangen banget sama Sin Louis, jadi saya mau bilang terima kasih dulu. Ini jadi dokter juga karena di Sin Louis ya. Jadi sungkan saya sebetulnya ya. Mungkin bisa saya juga sedikit share aja mengenai mungkin kegelisahan banyak institusi atau perusahaan dalam menghandling COVID-19, mulai dari apa yang harus diperiksa sampai bagaimana kita menghadapi hasil-hasilnya, ataukah positif apakah negatif, kalau positif selanjutnya apa, kalau negatif apakah betul-betul negatif ataukah tetap harus dilanjutkan pemeriksaan seperti itu. Mungkin kalau kita sebetulnya melihat dari perkembangan yang memang paling baru dari virus COVID ini untuk mendeteksi, sebetulnya memang masih yang paling ideal itu memang swab. Swabnya swab yang jenis PCR itu masih yang sebagai gold standard atau diagnosis utama. Di mana swab PCR ini sebetulnya swab itu caranya mengambil, PCR itu alatnya. Jadi swab yang menggunakan alat PCR. Jadi sebetulnya yang dilihat daripada PCR ini adalah fragmen virusnya langsung. Jadi ketika kita menemukan minimal 3 fragmen, kalau kita lihat misalnya ada gajah ya, kita analogikan gajah, kita dari jauh kita melihat, oh ada gadingnya, ada belalainya, ukurannya besar, maka akan dianalogikan dengan gajah. Sama sebetulnya cara kerja PCR seperti itu. Nah, di mana PCR ini kita tidak perlu menunggu. Jadi ketika ada orang yang memang misalnya di dalam satu komunitas atau di dalam satu kantor itu memang mengalami atau positif COVID, misalnya masuk rumah sakit mana gitu. Jadi harusnya yang kontak langsung erat pada hari-hari terakhir bersama pasien itu sebaiknya dilakukan swab PCR. Baju sekolah. Nah, bagaimana kalau dengan yang rapid sebetulnya?
Jadi sebetulnya kalau untuk rapid test itu adalah memeriksa antibodi. Mungkin juga sudah familiar karena mungkin sudah banyak penyuluhan. Iya, Rapid test, terutama yang metode serologi kalau bisa. Jadi jangan metode yang kapiler. Sebisa mungkin metode serologi. Itu yang diambil darah pakai darah di lengan. Jadi bukan di jari. Dia akan menilai respon tubuh yang melawan virus itu. Jadi ketika virus masuk atau mikroorganisme masuk ke dalam tubuh kita, sistem kekebalan innate ataupun adaptif kita otomatis akan melakukan perlawanan. Sehingga perlawanan itu sebetulnya akan muncul dalam bentuk antibodi itu sekitar paling tidak sebetulnya 5-7 hari. Itu baru muncul pertahanannya. Akan lebih baik pada hari ke-10 seperti itu. Sehingga itulah kenapa rapid test itu masih banyak jendela kesalahannya. Misalnya hasilnya negatif, masih ada kemungkinan seseorang itu menderita COVID. Di mana hal ini juga tidak jarang terjadi pada pasien-pasien di Rumah Sakit Dr. Sutomo sebagai pusat rujukan COVID di Jawa Timur. Di sisi lain, ketika hasil rapid test-nya itu positif, memang ada dua kemungkinan. Apakah pasien tersebut memang mengalami atau sedang terinfeksi COVID pada saat itu, atau sedang masa resolusi. Jadi sudah terkena COVID, tetapi sudah sembuh dan sedang dalam masa penyembuhan. Itulah kenapa orang yang sudah pulang dari rumah sakit atau sudah selesai ditangani COVID-nya tidak perlu lagi untuk periksa rapid. Kalaupun ada reinfeksi, itu pun melakukan pemeriksaan swab. Mungkin sampai sekian dulu. Mungkin dari Bapak Ibu Guru mungkin ada pertanyaan, mungkin bisa saya bantu luruskan. Iya, Bapak Ibu silakan langsung saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung nyalakan mic-nya ya. Mungkin bukan dari unit Silui 1 aja, saya lihat ini dari Batu Licin, dari teman-teman yayasan, dari Elsius. Silakan kalau mau bertanya. Ya Bu Geno, silakan Bu. Bagaimana kondisi di Batu Licin sana Bu Geno? Di unmute dulu Bu. Gini Dok, saya yang mulai duluan ya, tanya ya. Iya, silakan. Kalau misalkan hasil swab-nya itu kita pernah positif ya, kemudian sudah negatif. Ya. Tapi kalau di serologi kenapa masih reaktif terus? Di rapid juga reaktif. Ya. Apakah itu tetap menetap di situ? Kalau tetap menetap itu sampai kapan? Dan apakah yang bersangkutan itu tetap jadi carrier ya, dan bisa menularkan pada orang lain? Ya. Jadi memang hal ini paling sering bikin bingung orang Bu Visi, bikin bingung banyak pihak. Jadi ketika yang pertama untuk mendiagnosis COVID itu memang kita hanya bisa menggunakan suara saya masuk nggak ya Bu ya? Masuk, ya masuk kok. Ya, oke. Jadi memang untuk diagnosis hanya bisa menggunakan swab. Nah, setelah hasil swab itu positif dan orang ini dilakukan perawatan, bagaimana apabila berikutnya kita lakukan pemeriksaan lagi? Jadi kalau memang orang itu memang sudah di swab positif dan kemudian melanjutkan dengan karantina, di mana kalau seseorang dinyatakan positif COVID-nya melalui swab, ada dua pilihan paling gampang. Ada gejala atau tidak ada gejala. Kalau ada gejala pernapasan, panas, batuk, pilek, sesak, atau kadang-kadang diare misalnya, sebaiknya orang itu dilanjutkan dengan foto ronsen sama pemeriksaan darah lengkap, kemudian dirawat di rumah sakit bila perlu. Dan apabila tidak ada gejala, bisa dilakukan karantina isolasi mandiri selama 10 hari paling tidak. Jadi ya 7-10 hari, tapi paling gampangnya ya 10 hari. 10 bahkan kalau bisa sampai 14 hari lebih bagus. Kalau sampai dengan 10-14 hari tidak ada gejala, seseorang itu bisa kita nyatakan sembuh tanpa harus menjalani swab ulang. Gitu. Jadi langsung bisa bekerja seperti biasa karena sudah dilakukan penelitian. Ya, karena sudah dilakukan banyak penelitian multicenter di berbagai negara bahwa walaupun misalnya pada hari ke-14 seseorang yang tanpa gejala ini dicek ulang swab
dan hasilnya positif pun, itu bukanlah virus yang aktif, melainkan itu virus-virus fragmen atau pecahan-pecahan dari komponen virusnya. Bagaimana mereka bisa tahu? Karena dilakukan penelitian, virus itu dikultur. Jadi pada orang yang sama, pada swab hari ke-14, dikultur dan di swab, walaupun swabnya positif, hasil kultur mikroorganisme yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi virus. Sehingga akhirnya WHO membuat suatu ketentuan bahwa setelah karantina 10-14 hari dan tidak ada gejala sama sekali, batuk, pilek, sesak, demam, orang itu dinyatakan sembuh, tidak menularkan, dan bisa kembali bekerja. Tetap kita pakai universal precaution seperti masker, jaga jarak, tetapi kita bisa percaya diri dengan yakin bahwa sudah tidak menularkan. Oleh karena itu, misalnya pada kasus yang sama orang ini mungkin 2 minggu lagi ada swab rutin lagi di sekolah misalnya, kemudian dilakukan pemeriksaan lagi atau misalnya rapid lagi, hasil ini sebetulnya sudah tidak begitu valid, terutama untuk yang rapid. Untuk yang rapid, kalau yang swab ya mungkin masih bisa tanda tanya kalau memang dia ada gejala, tapi kalau di rapid itu sudah tidak boleh lagi. Karena kenapa? Karena kemungkinan besar antibodi yang terbentuk itu adalah pertahanan sisa dari infeksi yang lalu. Mungkin seperti itu, Bu Visi. Kemudian kalau di serologi itu kan ada angka-angkanya ya. Apakah itu ada pengaruh ya? Misalkan angkanya kecil atau gede itu ada pengaruhnya kan? Yang keluar angka itu mungkin maksudnya city value ya yang terkenal ya, Bu Visi. Kalau angka di rapid test itu biasanya IgM, IgG aja. Kalau itu tidak terlalu pengaruh. City value pun sekarang itu tidak terlalu pengaruh, Bu Visi. Sebetulnya kita tidak bisa menentukan misalnya negatif, tapi angkanya misalnya 20. Kita bilang yang 20 ini lebih berat daripada yang 30, itu juga nggak bisa, Bu Visi. Jadi saran saya juga tidak usah melihat angka, nanti akan menimbulkan kebingungan. Cukup dilihat positif atau negatifnya saja, sama dilihat ada keluhan atau tidak. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Saya Bu Visi mau tanya Bu Visi. Silakan Pak Novan. Pak Novan. Selamat siang, Cesar. Iya, Pak Novan. Gimana kabar, Pak? Iya, baik, Cesar. Waduh, sekarang sudah jadi dokter. Ya, Cesar, saya mau tanya. Sebenarnya selama ini kan digaungkan untuk langkah-langkah pencegahan untuk peristiwa penularan COVID ini adalah dengan menggunakan masker kain ataupun masker medis. Nah, bahkan saya membaca bahwa sebetulnya face shield itu bahkan tidak efektif untuk melindungi kita dari penularan COVID ini. Sebetulnya untuk penggunaan masker sendiri ini itu seberapa efisiensi dalam pencegahan, dalam penularan. Misalkan kita, apakah kalau kita itu misalkan seperti mungkin para dokter atau Cesar sendiri ketika harus berhadapan dengan orang yang positif, maksudnya positif COVID. Lalu kalau kita menggunakan masker, itu berapa persen sih penularannya, dan efisiensinya itu bagaimana sih tentang penggunaan masker itu dalam langkah-langkah untuk pencegahan kita untuk penularan COVID ini sendiri? Ya, sekian pertanyaan saya, dokter. Ya, makasih Pak Novan. Jadi sangat efektif sebetulnya, bahkan lebih efektif daripada, saya bisa mengatakan lebih efektif daripada cuci tangan bahkan. Selama tangan kita tidak nyentuh banyak-banyak. Itulah kadang-kadang kenapa kok saya itu kadang-kadang masalah strategi marketing daripada pemerintah untuk menggaungkan cara pencegahan itu kadang-kadang orang-orang terlalu heboh dicuci tangannya sampai maskernya malah yang diabaikan kadang-kadang. Masker ini sangat-sangat efektif karena memang penularan yang utama dari droplet. Jadi masker yang memang direkomendasikan sebaiknya itu sebetulnya yang 3 ply. Jadi kenapa? Karena kalau kita pakai masker misalnya yang akhir-akhir ini marak kayak scuba itu hanya akan mendispersi droplet. Jadi ketika droplet yang besar itu melewati scuba, maka akan menjadi droplet yang lebih kecil-kecil dan malah akan tersebar. Apa fungsinya dari 3 ply atau 3 lapis itu? Ketika satu droplet besar terpecah jadi yang lebih kecil, dia akan terperangkap dalam ruangan yang pertama, di antara masker pertama dan di antara lapis 1, lapis 2, akhirnya tersaring lagi di lapis yang kedua, terjebak lagi di ruangan lapis yang 2 dan ketiga. Sehingga akhirnya ketika sampai keluar masker itu dalam jumlah yang sangat-sangat kecil. Dari penelitian yang ada itu, dengan kombinasi menggunakan masker ditambah jaga jarak, jadi ada penambahan jaga jaraknya, jadi minimal 2 meter,
itu akan mengurangi resiko sampai kurang dari 5% sebetulnya. Dengan masker, ini penelitiannya sebetulnya dengan masker medis sebetulnya. Untuk masker kain agak-agak sulit diteliti karena variatif sekali orang membuat kainnya. Itulah yang beberapa pihak atau peneliti menyarankan harusnya ada masker kain yang standarisasi oleh WHO. Bahan kain apa yang dinyatakan sehat atau aman untuk itu. Tapi selama kita pakai masker dengan cara yang betul, menutupi hidung sampai dengan dagu, dan kemudian maskernya kalau bisa masker bedah, sebetulnya cukup aman. Masker kain pun sebenarnya cukup aman, tapi jangan pakai yang scuba, karena yang terbukti tidak bisa itu adalah yang scuba. Dan kemudian yang sering dilupakan adalah satu, bahwa WHO telah menyatakan bahwa COVID ini adalah suatu airborne disease. Bukan hanya droplet. Airborne itu artinya apa? Airborne itu artinya dia bisa melayang-layang di ruangan. Misalnya sebut saja ruangan kelas. Misalnya ada suatu ruangan kelas yang tidak tertutupi tidak terbuka ventilasinya dengan cukup baik, lalu habis ada orang masuk ke sana, beberapa orang, dan rupanya mereka positif COVID, dan mereka keluar setelah itu berganti orang yang baru, maka orang yang baru ini bisa juga terkena COVID, bukan hanya dengan berhadapan langsung dengan orang itu, tetapi dengan berada di dalam ruangan itu. Jadi model penularannya itu sama seperti TBC. Jadi highly infectious. Itulah kenapa COVID itu betul-betul menyebar dengan sangat cepat. Jadi saran terbaik yang bisa dilakukan adalah masker itu selalu dipakai ketika bertemu orang lain, jaga jarak itu minimal 2 meter, dan apabila ada di dalam ruangan, pastikan ventilasinya tetap terbuka. Jendela-jendela semua dibuka, pintu dibuka, karena kunci utamanya adalah ventilasinya. Kalau tangan, itu yang penting kita tidak menyentuh mukosa daripada wajah, seperti pinggir mata, mulut, maupun hidung. Mungkin seperti itu, Pak Novan. Oke. Yang lain, Bapak Ibu? Bu, boleh tanya, Bu? Aduh. Oh, Pak Hari dulu. Silakan, Pak Hari ya. Pak Hari. Ya. Selamat siang, dokter. Baik, Pak. Gimana kabar, Pak? Ya, puji Tuhan, baik. Ya, dokter, saya mau tanya tentang kalau kita kena flu ya, mungkin ada gejala ya. Terus akhirnya karena kita sehat, akhirnya nggak jadi flu. Apakah COVID ini juga sama? Ada semacam gejala, karena kalau antibodi kita kuat, maka kita akan lepas dari gejala tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah setelah kena COVID itu orang jadi kebal? Artinya dia tidak akan mungkin kena lagi atau mungkin masih bisa kena lagi. Itu aja, Ya. dokter. Terima kasih. Selamat siang, Dokter Cesar. Terima kasih, Pak Hari. Pak Hari ini wali kelas saya dulu waktu di Sindui, jadi masih kontak juga sampai sekarang sama Pak Hari. Siap, Pak Hari. Jadi untuk yang pertama itu mengenai gejala. Memang karena tipenya COVID ini adalah memang suatu infeksi, sebetulnya infeksi pernapasan. Walaupun kalau lebih lanjut, dia itu adalah membuat suatu penggumpalan darah dan banyak lainnya. Tapi basicnya masuk dari pernapasan. Jadi gejalanya memang hampir mirip seperti gejala-gejala influenza. Jadi gejala-gejala prodromal kalau kita sebut. Apa sih gejalanya? Mulai batuk-batuk, seringkali kayak batuk-batuk kering, kemudian panas, greges-greges gitu kayak meriang-meriang, kemudian pilek-pilek. Nah, ada yang paling khas yaitu hilangnya pembauan sama perasa. Jadi beberapa pasien yang didapatkan, yang kita ketahui dari dini itu biasanya dengan gejala tidak bisa mencium bau sama tidak bisa merasakan rasa makanan. Jadi ketika saya ada pasien biasanya yang, dok, kenapa saya nggak bisa mencium bau makanan ya? Atau rasanya kok makan apa nggak ada rasanya semua? Itu wajib di swab. Karena itu sangat likely untuk terinfeksi COVID. Jadi gejala-gejala yang lain juga, semua gejala-gejala yang didapatkan pada influenza juga bisa didapatkan pada COVID. Dan sama seperti alamiah daripada penyakit lainnya, ketika suatu mikroorganisme, baik virus, bakteri, ataupun jamur masuk ke tubuh, itu namanya kan infeksi. Ketika infeksi masuk ke tubuh, manusia tidak harus sakit. Dia bisa melawan dengan pertahanan tubuhnya dan akhirnya menjadi tidak sakit. Jadi tidak semua infeksi berujung sakit. Pada orang-orang yang dengan ketahanan tubuh lebih tinggi, dengan orang-orang yang tidak punya komorbid, misalnya tidak ada diabetes, tidak ada hipertensi, tidak ada
cancer, tidak ada gangguan ginjal, gangguan jantung, asma, dan lain-lain, biasanya mereka memiliki daya tahan tubuh lebih kuat. Ini karena hubungan dengan imunitas adaptif yang dimiliki. Tetapi ketika seseorang, dan juga bergantung pada jenis daripada, strain daripada virusnya. Kalau kita tahu virus COVID itu memiliki lebih dari 100 jenis strain. Itulah yang membuat vaksin itu sebetulnya tidak begitu mudah dibuat, dan dia bermutasi sepanjang waktu. Sampai sekarang sudah lebih dari 100 jenis strain dari virus COVID. Dan apabila terkena strain yang ganas, kadang-kadang walaupun orang itu muda, tidak memiliki sakit macam-macam, kadang-kadang juga bisa tetap jatuh ke dalam sakit karena COVID. Dan tentunya yang bisa kita lakukan adalah menjaga tidur yang cukup, 7-8 jam, menghindari kontak dengan orang sebisa mungkin, kalau bisa di rumah, tetap di rumah saja. Saya lihat Oktober ini kok sudah mulai lost banyak orang. Kalau lihat di jalan-jalan sudah mulai rame, ini yang sudah mulai bikin khawatir lagi. Dan untuk pertanyaan keduanya Pak Hari, apakah setelah orang terinfeksi COVID masih terinfeksi COVID? Jawabannya memang iya, masih bisa reinfeksi COVID-19. Jadi untuk seberapa persen kemungkinan dia mengalami reinfeksi masih belum ada penelitian yang jelas. Karena itu sangat bergantung lagi. Dia tidak bisa terkena infeksi, dari penelitian yang terakhir, dia tidak bisa terkena infeksi COVID oleh strain yang sama. Jadi misalnya strain A, dia tidak bisa lagi terkena strain itu. Tapi dia masih bisa terinfeksi oleh strain yang lain. Padahal kita tahu tadi COVID ada lebih dari 100 jenis strain. Nah, seperti itu. Itu yang membuat kadang-kadang orang bisa reinfeksi daripada COVID. Dan yang jadi bukan seperti cacar air yang biasanya kita kena sekali seumur hidup. Mungkin seperti itu, Pak Ari. Mungkin Pak Sebas dulu bisa bertanya. Silakan, Pak. Ya, ini pertanyaan saya. Jadi saya yang mempertegas pertanyaan jawaban tadi. Kalau sudah pernah kena, lalu dites lagi, serologi, ada kemungkinan tadi reaktif. Betul, Pak. Nah, itu reaktif dong. Tapi itu kemungkinan juga belum tentu kena COVID itu. Tapi dokter tadi menganjurkan harus isolasi mandiri gitu ya, dokter. Isolasi mandiri. Dokter. Isolasi mandiri atau bagaimana seperti itu untuk memastikan dia tidak kena. Apakah tidak perlu di swab lagi karena tadi pertanyaannya ada kemungkinan bisa kena, sudah kena dengan variasi yang lain seperti itu. Nah ini relevan saya tanyakan dengan komunitas kami, kita di Sinlui mungkin ada beberapa teman yang reaktif seperti apa menghadapi ini gitu. Lalu bagaimana tata pergaulan dokter ini, psikologi, ada stigmatisasi ya kita baca di koran-koran, dianggap ini sesuatu, diasingkan dan seterusnya seperti itu. Ini mungkin perlu dijabarkan bagaimana kita menghadapi ini, karena yang sering terjadi di masyarakat itu sekarang ini banyak yang stres, putus asa dan seterusnya bukan karena penyakit itu sendiri, kebanyakan karena perlakuan dari teman-teman. Di stigmatisasi ini dianggap menyebabkan ini dan ini dan ini seterusnya. Mohon peneguhan penjelasan psikologis juga mungkin, dokter. Terima kasih, dokter Sesa. Ya, terima kasih, Pak. Jadi yang pertama untuk rapid atau kalau kita bilang serologi, rapid test atau tes antibody, kalau orang itu sudah pernah kena COVID, sudah pernah didiagnosa COVID, saya setuju kalau sudah tidak valid lagi dilakukan pemeriksaan rapid test untuk pasien itu. Karena kita sudah tidak tahu apakah itu antibodi yang sifatnya protektif atau antibodi yang memang sifatnya karena ada infeksi baru. Jadi kalau orang sudah pernah kena COVID, intinya kayak bilang aja ke institusinya bahwa saya sudah pernah kena COVID. Tidak mungkin saya dicek rapid lagi. Jadi pilihannya hanya swab yang bisa menentukan seseorang mengalami reinfeksi atau tidak. Ya. Nah, tapi juga agak-agak sedikit bertuburukan dengan yang tadi bahwa swab walaupun orang itu sudah sembuh kan, misalnya swabnya positif, tapi dia masih tetap dia bisa kita katakan sembuh walaupun swabnya positif karena masih ada sisa fragmen atau mayat-mayat COVID yang lalu, mayat-mayat virus COVID yang sebelumnya. Jadi kita biasanya kalau di stomo kita pakai batasan 2 bulan. Jadi kalau memang di atas 2 bulan, kemudian swabnya masih positif, kita kembali ke protokol awal. Kita lihat ada keluhan atau tidak. Kemudian kalau memang ada keluhan, kita periksa lebih dalam lagi dengan foto ronsen dan lain-lain.
Jika tidak ada keluhan, kita bisa isolasi di rumah 2 minggu, lalu kembali kerja lagi. Seperti itu untuk yang pertanyaan pertama, sehingga tidak bingung menghadapi hasil yang berubah-ubah dari COVID. Kemudian yang kedua mengenai stigma, ini memang yang kita prihatinkan sebetulnya, Pak, karena satu sisi juga suatu perilaku yang wajar, respon masyarakat akan ketakutan sesuatu yang baru dan banyak hal. Tetapi memang idealnya kita tidak perlu melakukan stigmatisasi selama kita tahu ilmunya. Kita yakin pasti satu hal, ketika orang didiagnosis COVID dan 2 minggu tidak ada gejala, kemudian dia kembali bekerja, kita bisa yakin virus itu sudah hilang. Itu sudah ada penelitiannya. Jadi kita tidak perlu khawatir. Tetapi masker tetap harus dipakai karena kita juga tidak tahu nanti jangan-jangan yang menularkan kembali yang kelihatannya sehat, bukan yang mantan si sakit gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi stigmatisasi kalau bisa atau harus dihilangkan. Jangan sampai stigmanya nambah, bukan hanya penyakit HIV, bukan hanya penyakit tuberkulosis, jadi nambah lagi sekarang stigma karena COVID gitu kan. Mungkin itu. Jadi memang ini sebetulnya harus digaung-gaungkan. Tapi salah satu yang membuat orang-orang bisa terhindar dari stigma itu ya seperti itu, Pak, tadi. Kalau kita misalnya sosialisasi dengan jelas bahwa 2 minggu tidak ada keluhan, orang itu walaupun setelah sakit COVID, sudah pasti orang itu tidak menularkan. Kalau itu digaung-gaungkan terus, harusnya stigma itu bisa pelan-pelan lebih memudar, terutama di kalangan akademisi. Seperti itu. Mungkin itu. Iya. Terima kasih, Dokter. Sama-sama, Pak Oke. Mari. Saya mau tanya, boleh? Ya, Saya Bu, Bu Ika silakan. mau tanya. Iya, Bu Ika. Halo, Dokter Cesar, tambah ganteng, tambah mantap. Ya. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat. Ini, Dokter. Iya. Saya masih penasaran mengenai swab setelah seseorang katakanlah setelah isolasi mandiri, baik OTG maupun tidak OTG, setelah isolasi mandiri, untuk menyatakan bahwa dia bebas, apakah perlu swab? Kalau iya, swabnya berapa kali? Karena tadi kalau saya simpulkan 2 kali, saya juga pernah baca. Jadi misalnya saya isolasi mandiri, misalnya saya OTG, saya suruh isolasi mandiri, kemudian saya mau masuk ke Sinlui, otomatis saya harus swab untuk memastikan bahwa saya memang sembuh. Terus saya dengar kok perlu swab lagi, dan kalau saya gabungkan tadi 2 bulan lagi dari itu kan perlu swab lagi. Jadi saya menyimpulkan swab setelah dinyatakan atau selesai isolasi mandiri, benar tidak kalau saya simpulkan perlu swab 2 kali? Dan tentu saja dengan tetap menerapkan, pasien yang mantan ini menerapkan, dan siapapun menerapkan 3M tadi ya, dengan asumsi, karena bisa terserang lagi dengan apa tadi, dengan step yang lain ya, begitu. Gimana dokter, menurut dokter? Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu Ika. Jadi, saya mungkin nanti satu suara dengan Satgas COVID dan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Jadi, yang kita sepakati adalah ketika OTG ini selesai isolasi mandiri selama 10 hari dan tidak ada gejala, kita bisa pastikan seseorang ini tidak lagi terinfeksi COVID. Jadi tidak perlu dilakukan swab lagi. Jadi bahkan sama sekali kita tidak perlu lakukan swab lagi. Bisa langsung beraktivitas kayak biasa. Beberapa perusahaan kerjasama seperti BCA dan beberapa PT lainnya juga kami jelaskan, dan akhirnya itu telah diterapkan ke perusahaannya. Kenapa? Seperti yang tadi mungkin sempat saya singgung sedikit. Jadi ilustrasinya seperti ini. Swab PCR itu cara membacanya, ibaratkan kita datang ke hutan dan kita mencari gajah. Dari jauh semak-semak kita lihat, oh itu ada hewan besar, punya gading, punya belalai, mungkin sama ada kakinya yang kukunya mungkin mirip sama kukunya gajah persis gitu kan. Jadi kesimpulan kita kira-kira, oh itu gajah. Sama seperti PCR COVID. Kalau melihat ada, oh fragmen bagian virusnya yang ujung atas, ujung kiri, kaki bawah, oh ini pasti COVID. Nah, itu cara membaca PCR. Tetapi kalau kita kembali ke analogi gajah tadi, ketika kita dekati, oh rupanya itu bukan gajah hidup, tapi gajah mati. Nah,
PCR tidak bisa membedakan apakah itu gajah hidup atau gajah mati. Sama seperti pemburu tadi, jadi COVID juga sulit dibedakan itu COVID hidup atau COVID mati. Sehingga pemeriksaan COVID atau swab COVID ulang 10 sampai 14 hari setelah karantina tidak lagi disepakati menjadi sesuatu yang bermanfaat. Karena rupanya setelah karantina dan tidak ada gejala, mayoritas yang ditemukan apabila kita tetap mau meswab itu adalah rupanya virus yang mati. Seperti itu. Jadi tidak perlu dilakukan swab lagi. Mungkin begitu, Wika. Oke, saya bertanya boleh. Saya Pak bertanya, Yogi, monggo. dokter. Pak Yogi dulu, Pak. Silakan Pak Yogi. Oke, terima kasih Bu Visi. Selamat siang, dokter. Iya, Pak Yogi. Saya guru baru di Sinlui, jadi mungkin masih belum kenal. Salam kenal dari saya, dokter. Salam kenal, Pak Yogi. Oke, begini dokter, saya kan setiap sore pulang kantor itu juga mengamati dari Sinlui ke Sepanjang ya cukup jauh rutenya, lalu mengamati bahwa memang betul yang dikatakan dokter tadi, orang-orang sekarang sudah mulai tampaknya abai dengan protokol kesehatan atau bahkan sudah agak tidak peduli lagi dengan itu. Lalu saya juga melihat televisi angka-angka yang menunjukkan penularan yang per hari bisa 4 ribuan gitu ya. Lantas sempat terpikir di benak saya itu sampai seperti ini dokter. Mungkin sebelum sampai ditemukannya vaksin yang memang bisa dinyatakan sebagai entah itu pencegah atau penyembuh secara langsung vaksin ini, saya sempat beranggapan bahwa virus ini toh juga akan seperti virus-virus lainnya, entah itu virus flu, entah itu virus TBC, entah itu virus apa, di mana karena juga banyaknya orang yang semakin kena, semakin abai, kita pun sudah berusaha, tetapi kita juga tidak tahu hari ini atau besok atau lusa kita akan kena juga. Sehingga mungkin ini pandangan yang agak skeptis. Nah, lalu muncul di benak saya, ya sudah siap-siap saja kita akan kena. Gitu. Meskipun kita sudah bersiap diri dengan menggunakan masker, tetapi orang lain tidak pakai masker, gitu kan. Lalu pertanyaan berikutnya, kalaupun andainya kita menjaga diri dengan cara begitu, lalu potensi tertular juga semakin banyak, selain istirahat, apakah mungkin ada menu-menu makan atau vitamin atau apa yang perlu kita konsumsi mungkin dokter ya, untuk semakin bisa menjaga diri kita itu. Terima kasih dokter. Mungkin pemikiran saya tadi bagaimana, lalu pertanyaannya apakah ada suplemen atau makanan atau trik-trik untuk kita bisa semakin menjaga diri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yogi. Jadi memang, ya memang Pak, suatu ketakutan karena COVID ini bahkan sudah ada diagnosisnya sendiri sekarang. WHO sudah menetapkan namanya coronafobia. Ini suatu penyakit kita alami semua, saya rasa, kecemasan karena COVID. Bahkan saya yang sehari-hari di rumah sakit dan menghadapi pasien COVID, merawat pasien COVID juga, tentu juga takut juga tentang itu. Tapi yang bisa kita lakukan, kita sebisa mudah optimal di balik ketakutan kita. Memang secara alami, penyakit virus itu pada akhirnya akan terbentuk herd immunity. Secara alamiah, sebetulnya. Walaupun mereka bermutasi terus, jadi cepat-cepatan antara imunitas kita sama mutasinya mereka. Nah, tetapi seiring waktu, kalau melihat sejarah pandemi yang biasanya berulang setiap 10 tahunan, mulai dari dulu ada zamannya plak atau dan macam-macamnya, kita seringkali dan sampai sekarang selalu menang kok. Jadi kita optimis saja. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari sebisa mungkin? Sebetulnya cara-cara yang paling efektif. Yang pertama memang istirahat. Istirahat itu betul-betul serius 7 sampai dengan 8 jam. Jadi itu harus ketat. Masih sama juga, Pak. Sebisa mungkin tidak ketemu orang. Maksudnya kalau bisa apa yang dihindari, kerja-kerja, kalau bisa dari rumah, ya dari rumah. Kalau tidak bisa, terpaksa ketemu orang, kita pakai masker. Maskernya pakainya yang benar. Untuk makan makanan khusus, saya rasa mungkin yang ditambahkan adalah lebih banyak buah dan sayur, dalam arti yang berwarna-warni, dan tidak usah terlalu banyak. Jadi vitamin itu sebetulnya vitamin yang bisa diserap tubuh yang paling bagus itu adalah dari buah dan sayur. Vitamin maupun antioksidan yang bisa melindungi.
Dan waspada juga, mungkin banyak yang berusaha mengambil tanda petik keuntungan dari masa ini, menjual berbagai vitamin MLM dan berbagai lainnya. Bahkan ya mungkin misalnya madu misalnya. Madu dalam dalam kadar yang sedikit ya bagus, tapi kadar terlalu banyak kalau kita punya diabetes akan tambah memperparah. Nah, jadi saya rasa makan secukupnya dengan porsi yang cukup, nasi jangan terlalu banyak. Coba hindari gula di masa-masa ini, Pak Yogi. Hindari gula. Dari gula ini. Karena gula itu punya efek jelek sekali ke dinding pembuluh darah. Dia itu akan merusak endotel atau lapisan dalam pembuluh darah. Padahal COVID kalau kita tahu sebetulnya bukan murni penyakit pernapasan, tapi dia adalah penyakit pembuluh darah. Itulah kenapa kalau punya pasien, teman-teman misalnya yang kena COVID, atau yang kita tahu kalau di rumah sakit, mereka juga diterapi dengan obat pengencer darah. Kita beri aspilet, kita beri aspirin, kita beli Lovenox, dan macam-macam. Kenapa? Karena penggumpalan darah itu yang akhirnya menyebabkan gagal ginjal dan lain-lain, yang akhirnya mengakibatkan seseorang yang COVID ini menjadi berat dan akhirnya meninggal. Oleh karena itu, mengurangi gula itu akan memperbaiki kondisi dinding endotel pembuluh darah. Mungkin itu yang paling penting salah satunya. Mungkin itu Pak Yogi. Oke, terima kasih dokter. Sama-sama Pak Yogi. Iya. Gimana Saya Bapak permisi. Ibu? Oh ya, silakan Pak Eko. Dokter, mau tanya dokter. Ya, baik. Indikasi dokter Cesar. Iya Pak. Indikasi utama dari COVID-19 itu ada di bagian mana? Karena tiap kali kita ke rumah sakit selalu ada hubungannya antara torak, foto ronsen torak, kemudian dihubungkan dengan sampel darah, kemudian didiagnosa COVID. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada posisi istilahnya tadi dikatakan bahwasanya pada waktu 14 hari itu apakah masa imunitas itu mulai bekerja atau masa daripada imunitas itu sudah tumbuh sebenarnya hari kelima atau hari keempat pada waktu COVID itu masuk, atau pada waktu COVID itu masuk pertama kali. Jadi artinya gini, pada waktu masuk pertama kali dia sudah Pak Eko putus-putus ya. Lelet Pak Eko. Waktu 5 atau Ya, mungkin sekilas saya menangkap pertanyaannya Pak. dokter. Ya jelas Pak, cukup jelas. Jadi imunitas itu sudah terbentuk sejak hari ke-0 sebetulnya, sejak kita terpapar dengan virus. Jadi cuma kadarnya yang jadi pertanyaan. Jadi sebetulnya yang pertama bertemu dengan virus ketika pertama kali itu adalah kekebalan yang sifatnya alamiah. Kekebalan general, kayak anggapannya kalau kita perang serdadu-serdadu di depan, pasti langsung maju perang. Tetapi jenderal-jenderal di belakangnya yang spesifik menangani virus per virus, jadi yang virus influenza sendiri, virus COVID sendiri, virus cacar sendiri, itu baru betul-betul mulai muncul secara optimal itu di hari ke-5 sampai dengan ke-7. Itu kekebalan kita yang jenderal-jenderal yang spesifik itu mulai muncul. Dan pada akhirnya mencapai puncaknya sampai dengan sekitar hari ke-10, hari ke-14. Nah, dan ketika sudah melewati proses itu dari hari ke-0 sampai dengan hari ke-14, dan kita sebagai inangnya ini, sebagai orang yang diinfeksi oleh COVID ini tidak mengalami gejala, berarti kita menang. Jadi seolah-olah kita ibaratkan waktunya 14 hari. Mengizinkan virus ini untuk perang lawan kita. Kalau 14 hari kita tidak ada gejala, kita menang. Seperti itu. Kemudian yang tadi dokter yang pertanyaan saya pertama tadi, indikasinya bahwa hubungan antara toraks kemudian dengan sampel darah, kemudian tadi dikatakan bahwa ini terpapar, itu gimana dok? Iya, jadi begini, sebetulnya kalau kita lihat diagnosis dokter untuk lebih detail, memang kita itu
tidak hanya mengandalkan swab, mentah-mentah kita mengandalkan swab, kalau hasil negatif berarti tidak ada COVID, walaupun pasien ada keluhan. Jadi kalau pasien datang ke rumah sakit kan kompleks kondisi. Ada demam, ada batuk. Misalnya di swab, dia rupanya hasilnya negatif, kita tidak bisa 100% percaya langsung bahwa dia negatif. Yang dilakukan berikutnya adalah pemeriksaan darah dan pemeriksaan ronsen. Di pemeriksaan ronsen yang paling khas, pasien COVID itu menimbulkan gambaran bercak keputihan pada kedua sisi lapangan paru. Ya, itu yang kita namakan pneumonia, suatu infeksi paru. Nah, kalau ada kecurigaan gambar pneumonia dan hasil tidak jelas, biasanya kita lanjutkan dengan CT scan toraks. Jadi untuk nanti ada scoringnya, kalau dari dokter radiologi namanya CORATS. CORATS itu untuk scoring seberapa likely kondisi CT scan paru ini dinyatakan COVID atau bukan. Kalau CORAT di atas 3, nanti dia walaupun swab negatif, dia tetap dimasukkan ke ruang isolasi dan dilakukan swab ulangan. Bahkan di-treat sebagai COVID. Seperti itu. Itu suatu upaya-upaya multi-layer ekstra hati-hati rumah sakit agar tidak terjadi super spreader di masyarakat. Jadi memang Mbak, jadi seseorang kadang-kadang mungkin kita tahu ada kerabat atau ada teman-teman, kok hasil swabnya negatif, tapi tetap di-COVID-kan, istilahnya seperti itu. Kadang-kadang karena hasil ronsennya sangat mendukung ke arah COVID, dengan hasil CT scan yang sangat mendukung ke arah COVID, hasil darah CRP yang meningkat, dan dia punya komorbid, misalnya pasien ginjal, pasien diabetes, jadi akan lebih aman kalau ditaruh di ruang isolasi, seperti itu, Pak Eko. Makasih, Ya. Dok. Masih ada Iya, lagi, sama-sama, Bapak Mbak. Ibu? Masih ada lagi? Sudah jelas semua ini? Kayaknya ada, mumpung ada dokter Cesar nih ya. Ini kayak kita kebun nyusu budal gitu ya. Atau sudah jelas? Gini dok, saya mencoba menyimak tes serologi, kemudian dia reaktif, dia harus swab. Tapi yang diwajibkan swab itu, satu, yang belum pernah swab. Kedua, jika sudah pernah swab, tapi 2 bulan ke belakang, gitu dok. Misalkan sekarang kan Oktober ya, gimana? Iya. Jadi memang Apa untuk setiap betul semua seperti pasien yang reaktif, kita lanjutkan swab. Itu betul. Nah, tapi kan kalau kita lakukan screening di sekolah misalnya, yang memang sudah baru pulang misalnya, baru pulang dari rumah sakit, ya jangan kita rapid lagi. Idealnya swab, tapi swabnya juga jangan langsung. Swabnya paling tidak 2 bulan setelahnya. Tapi kalau yang sudah memang misalnya swabnya yang lalu negatif, jadi belum pernah terdiagnosis COVID, dan kebetulan ada swab massal di sekolah, ya bisa, atau rapid massal tetap bisa kita lakukan swab atau rapid. Jadi yang tidak boleh dirapid lagi itu pasien yang sudah sembuh dari COVID. Nah, itu jangan kita rapid lagi, karena palsu hasilnya nanti. Yang sudah pernah negatif, dulu positif, terus negatif, itu nggak perlu lagi ya? Jangan dirapid lagi. Kalaupun mau dicek reinfeksi apa tidak, ya paling tidak jarak 2 bulanan, baru kita swab ulang. Oke. Seperti itu. 2 bulan. Oke. Nah, saya mau tanya. Kemudian, oh ya, silakan Bu Yuni. Ya. Halo Bu Yuni. Halo Cesar. Gini, kita kan baru saja serologi, dari tanggal berapa itu serologi. Nah, ada yang reaktif, padahal sudah pernah swab di bulan Juli, Cesar. Iya. Harus dilakukan. Iya. Kalau swabnya dulu sudah negatif. Ya. Pernah positif Bu Yuni yang waktu itu? Kalau pernah positif bagaimana? Kalau belum pernah positif bagaimana? Kalau sudah pernah positif, jangan pakai rapid lagi. Tapi harus swab atau tidak cukup bisa isolasi mandiri? Ya, kalau di swab lagi untuk screening lagi boleh. Tapi paling tidak dikasih jarak waktu 2 bulan. Biar tidak dari waktu yang positif. Nah, jadi biar tidak rancu dengan potongan-potongan tubuh virus yang dulu.
Ya. Nah, Kalau tidak swab lagi bagaimana? Cukup isolasi mandiri 10 hari gitu. ini bagi yang rapid reaktif, Bagi yang Serologi. serologi. serologi Bagi yang reaktif, tetapi sudah pernah swab di bulan 7 Juli. Ya. Berarti kan jaraknya 3 bulan. ya, kalau memang seperti itu nggak usah swab lagi. Kalau memang dia untuk keamanan sekolah, ya sebaiknya diistirahatkan dulu aja 10 hari dulu, Bu Yuni. 10 hari cukup ya. Ya. Asal tidak ada gejala ya sudah. Ya berarti Asal tidak ada gejala. tidak perlu swab lagi. Jadi intinya isolasi ya, Dok ya. Ya, isolasi. Ya, terima kasih Terima kasih, Dokter. Sama-sama Bu Yuni. Ya, mungkin ini satu lagi saya penasaran, dokter. Jadi saya kurang apa tadi? Jadi dia pernah dites gitu loh, reaktif, ya kan, rapid test, reaktif, lalu di swab negatif, ya kan? Berarti kan tidak pernah dia terpapar sebetulnya. Lalu kemudian di serologi reaktif, ya kan? Nah, apa yang di reaktif ini? Padahal tadi kan yang pertama dites reaktif, ya toh? Lalu di swab negatif. Lalu istirahat di rumah, lalu masuk lagi ke sekolah, lalu dites lagi reaktif, itu loh. Nah, apa ini yang reaktif ini? Sisa apa? Kan tidak ada COVID tadi semua kok ini, kan di swab gitu loh. Nah, ini membingungkan, ini ambigu sekali. Lalu kemudian tentang ini, tanpa gejala. Justru yang saya baca, itu justru ini yang paling membahayakan sekarang ini, tanpa gejala. Karena syarat gejala, perintah untuk pernapasan dan terusnya itu sudah diserang oleh varian dari virus ini. Nah, maka sering katanya dokter ini baca-baca di Kompas saja ya, berita-berita seperti itu. Tidak ada gejala, bernapas enak, sehat ini, lalu tiba-tiba mati gitu. Ini mendadak. Ini katanya apa istilahnya, ada istilah kedokteran itu. Nah, juga saya punya teman juga seperti itu ya, sehat banget, tidak percaya virus, tidak percaya ini, biasa gitu. Tiba-tiba mati, tiba-tiba mati hanya beberapa hari mati seperti itu. Saya pikir tidak ada penyakit ini filosofi saya berpikirnya dokter ya, tidak ada penyakit tanpa gejala, hanya kita tidak tahu gejalanya dan gejalanya gelap, tidak dirasakan mungkin dan seterusnya. Tidak ada penyakit tanpa gejala. Nah ini yang berbahaya mungkin malah. Jadi kalau pikiran saya tetap harus kita ikuti protokolnya itu, ya istirahat, dicek memastikan apa tadi istilahnya gitu, harus ada kepastian medis gitu loh, harus ada, nggak bisa wah ini tanpa gejala, dan itu subjektif banget, dia tidak merasa, orang tidak melihat segar dan seterusnya, tetapi sesungguhnya ya dia menderita banget dan seterusnya karena ya itu tadi tanpa tidak bisa dirasakan. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, kalau memang dia di rapid reaktif, kemudian di swab negatif, nggak ada gejala, di rapid reaktif lagi, ada kemungkinan dua hal. Yang pertama, memang rapidnya itu adalah antibodi pertahanan kepada virus yang dulu pernah masuk. Jadi mungkin dia pernah terkena di masa lampau, dan yang muncul sekarang adalah antibodinya. Karena rapid itu menilai antibodi, bukan menilai virusnya. Atau yang kedua, memang sebetulnya kalau kita lihat zaman dulu pas awal-awal Maret, April, itu memang lebih ketat. Swab negatif, itu yang dimaksudkan negatif itu kalau 2 kali berturut-turut negatif. Kenapa? Itu untuk menyingkirkan kesalahan teknis. Apakah mungkin swabnya itu ngambilnya kurang dalam? Atau kurang pas, sehingga tidak pas terambil virusnya? Nah, untuk menyingkirkannya adalah ketika hasil negatif, besoknya langsung diswab lagi. Ketika 2 kali negatif, kita bisa pastikan orang itu negatif. Nah, tetapi karena banyak pertimbangan, dana, kecukupan alat swabnya, dan sebagai 1-2 lain halnya, akhirnya pemerintah menghapus aturan terlalu ketat itu. Nah, yang untuk pertanyaan berikutnya, betul sekali, memang Mbak. Jadi, saya sarankan memang untuk sesuatu kepastian bahwa ini tanpa gejala atau ada gejala, minimal sekolah punya yang namanya saturasi oksigen. Mungkin sudah pernah dengar. Namanya pulse oximetry. Alatnya, kebetulan saya nggak bawa alatnya sekarang. Alatnya mungkin harganya sekarang di pasaran 500.000, ditempel di jari, tapi cukup akurat karena itu yang kita pakai sehari-hari di rumah sakit. Itu akan mengukur kadar oksigenasi dalam tubuh.
ini berhubungan dengan pertanyaan yang kedua tadi, bahwa ada suatu keluhan di COVID yang namanya happy hypoxia. Ya. Itu istilahnya. Happy hypoxia, hipoksia itu adalah suatu kondisi kekurangan oksigen dalam tubuh. Karena oksigen masuk dari paru-paru, kemudian dimasuk ke dalam darah, kita monitor di saturasi oksigen yang tadi. Harusnya orang hipoksia atau kekurangan oksigen, itu kekurangan oksigen sedikit saja, dia sudah menimbulkan keluhan. Ini tampak pada pasien-pasien infeksi paru yang lain, seperti pneumonia karena bakteri, karena jamur, dan lain-lain. Sehingga dia cukup lama di rumah sakit, napas nggak enak, batuk, sesak, tapi tetap bertahan. Yang jelek pada COVID adalah dia bisa sembunyi-sembunyi, membuat orang itu oksigennya turun tanpa dia ketahui. Jadi diam-diam dia menyerang, hingga suatu ketika kadar oksigen sudah terlalu rendah bagi organ-organ tubuh untuk menyalakan otak, menyalakan jantung, akhirnya baru ketahuan, dan akhirnya disitulah COVID skakmatnya di sana. Nah, happy di depan dari hipoksia ini adalah kata-kata happy, bahagia. Jadi orang hipoksia yang bahagia, yang tidak kelihatan sakit. Jadi memang saran saya memang punya saturasi itu cara screening paling mudah. Misalnya, ketika ada rapid di sekolah, rapid massal, ataupun yang lainnya, langsung di saturasi oksigen. Kan cuma 500.000 misalnya ada 2 pos, ya berarti 1 juta. Itu dibuat screening semua orang kan, atau dipakai gantian. Itu sangat murah dan sangat membantu. Nanti dicatat sekalian. Itu yang untuk objektif juga menandakan orang ini ada keluhan atau tidak. Terima kasih, diingatkan Pak. Terima kasih sekali dokter, sangat informatif. Terima kasih dokter. Thank you. Bu Visi bisa beli nanti dulu. Ada Pak, di UKS sudah ada. Oke, thank you Bu Visi. Gimana Bapak Ibu, masih ada yang perlu dijelaskan lagi ini, mumpung Dr. Cesar punya waktu ini. Di antara kesibukannya ya. Bu, saya mau tanya Bu. Oh ya, silakan Pak Krisna. Untuk masker yang standar Dok. Iya. Dalam kondisi seperti ini, ada masker medis, non-medis. Non-medis misalnya earlobe 3-ply misalnya, atau 3 lapis. Iya. Apakah yang seperti itu sudah aman, atau yang kain yang kita punya, kita pakai seperti ini sudah cukup sebenarnya? Atau perlu dibeli lagi, Dok? Iya. Itu. Terima kasih, Dokter. Iya. Terima kasih, Mas Krisna. Jadi sampai sekarang, keputusannya masker kain itu aman, tapi bukan scuba, itu aja. Masker kain itu aman, tapi bukan scuba. Tapi, kita selalu lihat pertimbangan pemerintah ya. Pemerintah kan pertimbangannya itu bukan cuma murni scientific, tapi ada pertimbangan ekonomi di balik itu, ada pertimbangan banyak hal. Kan nggak mungkin kalau pemerintah mengeluarkan statement yang bagus cuma masker yang Pak Krisna pakai, masker bedah. Kalau pemerintah mengeluarkan statement itu jadinya akan chaotic nanti. Suplai masker akan turun dan macam-macamnya. Nah, jadi sebetulnya yang jelas terbukti melindungi sekali itu adalah masker yang Pak Krisna pakai. Jadi masker yang tulisannya 3-ply. Tapi itu juga tidak harus dibuang setiap hari kok, kalau kita memang mau ngakali. Jadi cukup kalau memang kita sudah pakai, selesai hari itu, ya bisa kita angin-angin atau kita masukkan kantong kertas, kayak kantongnya McD itu. Ya, terus kita pakai lagi besok. Rata-rata 2-3 hari untuk menghemat, itu masih bisa kok. Dan jangan dicuci juga. Jadi cukup 2-3 hari pakai, terus diganti lagi dengan masker 3-ply yang baru atau 3-ply yang baru. Tapi kalau dalam kondisi kita edukasi ke masyarakat, kalau kita maksakan mereka pakai masker bedah ya repot. Jadi masker kain boleh, tapi tidak boleh scuba. Jadi kalau ada orang atau keluarga anak-anak ataupun siapapun datang ke sekolah pakai masker scuba, tolong di stop dulu, nggak boleh masuk daripada membahayakan yang lainnya. Mungkin gitu Pak. Oke. Baik, Dokter, terima kasih. Iya. Dok, ini ada yang chat ini, ada yang nanya. Oh iya. Apa artinya? Ya, Bu Visi. Sebentar Bu Sian. Ini ada yang nanya, apa artinya hasil swab inconclusive? Inconclusive ya. Kemudian yang kedua, bagaimana
cara ibu hamil untuk menjaga terhadap paparan COVID ini? Misalkan, apakah cukup dengan cuci tangan, pakai masker, gitu? Iya, ya Bu Visi. Untuk yang Ya. pertama, inkonklusif itu dikeluarkan oleh dokter spesialis patologi klinik karena hasilnya meragukan. Jadi akhirnya tim patologi klinis tidak bisa menetapkan ini positif apa negatif. Banyak hal bisa karena sampelnya nggak cukup, konsentrat sampelnya nggak cukup, ataupun faktor mesin dan lain-lain. Jadi kalau memang agak apes ketemu hasil inkonklusif, harus dilakukan swab ulang. Kemudian untuk perlindungan, untuk pertanyaan kedua, pertahanan terhadap ibu hamil, saya rasa sama. Sama ya? seperti pada umumnya. Ya. Oke, terima kasih Ibu Syada. Silakan Bu. Iya, Cesar. Iya, Bu Siana. Siang, Bu. Apa aku ini bagaimana? Kurang keras ya? Halo, halo. Kurang Ya. keras Bu Syana. Iya. Kan suami saya tuh harusnya tetap kontrol ke dokter, ke rumah sakit. Iya. Tapi karena adanya ini, jadi dia sendiri tuh merasa takut gitu loh. Ya. Nah, apakah cukup aman sih kita ini datang ke rumah sakit untuk kontrol dokter gitu? Ya. Atau kita harus gimana? Ya. Ya, terima kasih Bu Siana. Jadi memang suatu pengobatan itu kita pisahkan menjadi hal yang urgent atau tidak. Semua prosedur yang tidak urgent, misalnya kalau kita kelihatan paling jelas, misalnya suatu hal yang sifatnya kosmetik atau sifatnya yang bisa ditunda, sebaiknya kita tidak usah ke dokter. Tapi kalau untuk penyakit-penyakit, terutama penyakit kronik yang harus dikontrol, jantung, diabetes, ginjal, hepatitis, stroke, dan banyak hal lainnya, saya rasa harus terus kontrol, karena kalau tidak dikontrol malah nanti akan mempermudah kita terkena COVID. Jadi saya rasa cukup aman. Pakai masker bedah, usianya, kemudian didobeli face shield, boleh. Oh ya, hubungannya sama pertanyaan Pak Novan juga tadi. Face shield memang efektif kalau kita rangkep dengan masker. Jadi semakin memperbaiki efektivitas masker lagi. Jadi masker didobel, depannya pakai masker bedah, depannya pakai face shield. Tapi kalau face shield saja nggak boleh. Face shield saja jelas-jelas nggak boleh. Kemudian untuk selama sudah pakai masker dan pakai face shield untuk lebih amannya, dan kalau datang ke dokter juga tidak berkerumun dengan banyak orang lainnya, saya rasa cukup aman. Nggak usah terlalu takut. Saya rasa saya kalau menyarankan pasien di Sutomo tetap saja kontrol. Karena kalau dibiarkan tidak kontrol malah akan jadi masalah kedua yang nanti malah mempermudah si COVID masuk. Itu mungkin Bu Sian. Rasanya kok sudah cukup ya nih? Atau masih ada pertanyaan? Rasanya kok cukup ya? Boleh tanya? Oh, ini Bu Susri ini. Terakhir ya Bu Susri ya ini ya? Oke, Gong. Oke, Cesar. Iya, Baru saya salah. Ini saya di parkiran biar bisa tanya. Iya, nggak apa-apa. Oke, Cesar. Saya mendapati beberapa orang yang OTG. Iya. Itu nggak tahu ini kebetulan atau gimana ya. Keluarganya tidak terkena. Yang pertama. Itu mungkin perlu dijelaskan apakah memang seperti itu atau kebetulan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mohon banget pada Cesar, pada dokter Uwis, dokter Cesar, untuk menjelaskan nih, untuk menjelaskan. Ketika kita rapid, itu kan terutama yang sudah selesai OTG ya, OTG ya, yang rapid itu kan bisa dipastikan bahwa dia pasti reaktif. Ya seperti saya nih, saya pasti reaktif. Maka kemana-mana saya butuh cek lab itu. Supaya nggak gegap gempita petugas datang. Oke, harus itu ya. Nah, yang perlu diperjelas itu, saya minta banget nih ke Dokter Cesar. Apakah yang terdeteksi reaktif itu, tadi sih sudah dijelasin sebenarnya, itu adalah antibodinya atau orang ini masih punya virus dan bisa menular, karena ini banyak orang yang masih takut sih, deket-deket gitu takut, waduh dia reaktif terus nih, masih punya virus, masih bisa nular kayak gitu. Itu antibodinya atau virusnya, ini yang supaya stigma itu mungkin bisa sedikit cair gitu ya. Kemudian terakhir, terakhir, ketika saya
pergi, ketika saya pergi, dan pertemuan besar di nasional waktu itu, saya mendapati beberapa orang, teman-teman di direktorat itu belum pernah dinyatakan COVID. Tetapi setiap kali rapid itu selalu reaktif. Dan setiap kali swab selalu negatif. Akhirnya keguyonan, oh berarti kue OTG tapi gak konangan gitu sih. Nah ini mungkin dokter bisa ngasih apa kira-kira seperti itu atau gimana? Ya. Terima kasih banyak. Iya. Sama-sama Bu Susri. Mungkin pertanyaan yang pertama untuk masalah keluarganya itu, misalnya suaminya positif, anak istrinya negatif, ya itu harus banyak bersyukur Bu. Banyak bersyukur ke Tuhan Bu karena nggak terinfeksi, karena sejatinya memang keluarga malah beresiko sangat besar untuk menjadi terinfeksi karena salah satu anggota dekatnya terinfeksi COVID. Jadi tetap kalau ada keluarga tetap protokolnya harus seseorang ini misalnya suaminya ini dipisahkan harus langsung isolasi misalnya ada 2 kamar, ada 2 lantai misalnya. Di lantai atas harus suaminya harus sana, cuma boleh turun keluar kemana kalau nggak ada orang di rumah, makan-makannya diantar ke atas dan lain sebagainya. Kemudian untuk hasilnya untuk mungkin pertanyaan kedua dan ketiga agak mirip ya. Kalau melihat ceritanya Bu Susri berkali-kali di rapid reaktif, tapi rupanya dulu pernah di swab dan tetap hasilnya juga negatif. Jadi itu kemungkinan memang antibody dari yang lalu. Atau itu adalah cross reaction. Walaupun kita sulit membuktikan cross reaction. Apa itu cross reaction? Kadang-kadang ada penyakit-penyakit tertentu yang bisa menimbulkan rapid reaktif. Tapi bukan COVID. Jadi dibujui, dibohongi, Bu. Misalnya pasien-pasien penyakit autoimun, atau kadang-kadang demam berdarah, seperti itu. Dan banyak lain, tapi sulit membuktikan itu. Jadi itulah kenapa rapid sebetulnya tidak kita pakai. Tidak kita pakai, bahkan untuk screening, sebetulnya di negara-negara maju. Tapi kan kondisi masing-masing berbeda-beda. Kalau memang kita punyanya rapid ya nggak apa-apa, tapi kita harus paham bahwa rapid itu banyak kemungkinan false positif. Jadi kalau seperti kasusnya Bu Susri ya kemungkinan suatu antibody dari yang sebelumnya. Mungkin seperti itu. Iya dokter, terima kasih sekali. Kayaknya kok sudah jelas ya, sudah fresh. Kita punya pemahaman yang sama ya. Jadi yang jelas memang ini pandemi ini begitu meresahkan kita, tapi kita juga nggak perlu yang terlalu khawatir banget ya. Iya, pasti bisa lah, pasti bisa Bu. Ya. Terima kasih banyak dokter. Ya. Ini hampir seluruh yayasan ini yang ikut di sini, ikut mendengarkan penjelasan dari dokter Cesar. Iya. Iya, ini ada Romo Julius, ketua yayasan kita juga ikut di sini. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih. Mudah-mudahan nggak bosan ya kalau kita undang lagi untuk diskusi seperti ini ya. Silakan dengan senang hati Bu Visi. Terima kasih banyak kesempatannya. Semoga sehat-sehat semua Bapak Ibu guru. Karena yang menjadikan dokter-dokter berikutnya ya Bu Visi, Bu Yuni dan Pak Hari dan semua lainnya. Terima kasih Cesar, terima kasih Ivan. Ya, terima kasih buat teman-teman unit lain yang bergabung di siang ini, Saudara Romo Julius dan teman-teman semuanya. Salam sehat. Salam sehat, terima kasih ibu-ibu semua dan Sin Louis sudah membantu mempercayakan cek lab. Jadi memang tadi sempat Dr. Cesar singgung juga masalah rapid tuh sebenarnya di negara maju sudah nggak dipakai ya dokter ya, betul ya. Jadi memang kebanyakan tuh kalau misalkan kayak Korea dan beberapa orang juga mulai pakai antigen. Tapi memang beberapa tuh masih kita develop lagi. Semoga nanti cek lab bisa bantu untuk swab antigen, kalau bisa untuk screening di Surabaya. Sekarang kita sudah jalan swab antigen ini di Jabodetabek. Jadi dia seperti rapid juga modelnya, tapi nggak pakai darah. Pakai saliva ya? Betul, pakai saliva. Dan dari pengalaman yang di Jabodetabek, dari 100 orang, misalkan ada 10 orang yang positif antigennya, begitu di swab PCR, hasilnya tetap positif. Jadi false positif yang seperti dibilang Dr. Cesar tadi, lebih sedikit rate-nya. Nanti mungkin bisa kabar-kabari lagi sama Bu Visi. Ivan, harga berapa itu? Masih belum tahu, Bu.
Oh, Nanti kita usahakan serendah-rendahnya. ya, untuk Sinwi spesial ya. Siap, pasti spesial. Ya ini apa namanya? Nanti nego-nego bisa ke CEO-nya Ceklab nih, Dr. Cesar nih. Waduh, kalau masalah itu sama Ivan aja, Bu. Saya yang masalah ilmu-ilmunya aja, Bu. Wah. Ya kita terima kasih banget karena Sinlui kita juga bisa ketemu, kita juga bisa relate, makanya kita bisa bikin businessceklab.id ini bareng. Makasih banyak, Bu. Ya, terima kasih. Bu Yuni, sudah ada yang mau disampaikan lagi, Bu? Sudah cukup. Kalau sudah, kiranya sekali lagi saya berterima kasih mewakili teman-teman semua untuk Ivan dari Ceklab dan Dr. Cesar. Semoga penjelasan ini benar-benar membuka wawasan kita ya. Jadi kita bisa bekerja dengan tenang, tanpa menstigma orang, dan kita juga tetap harus hati-hati dalam menjaga diri kita sendiri. Terima kasih untuk semuanya. Selamat siang, salam sehat, sukses selalu untuk Ivan dan Cesar ya. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kita izin lift ya, Bu ya. Mari. Terima kasih, silakan melanjutkan. Bapak Ibu, terima kasih waktunya sudah menyediakan untuk penjelasan ini. Sekiranya ini membuka wawasan kita ya. Sekarang silakan melanjutkan kegiatan kita masing-masing. Silakan untuk live dan kita kembali bekerja dengan semangat. Salam sehat, terima kasih.